yaitu namanya kalimat kinayah. Angsal berarti ya. Jadi kalimat Habib itu nanti mana kinayah dia maksudnya apa? Kalau dia memanggil Habib maksudnya itu adalah turunan Nabi, ma'adzuhuri tilkad dalail haram. Kalau misalnya dia manggil Habib itu ya karena nyeneng-nyenengin, ya enggak apa-apa. Nanti kita tidak bisa membedakan mana yang manggil nyeneng-nyenengin, mana yang manggil isbat. Maka oleh karena itu saddud dzari'ah, haramkan saja. Walaupun sudah ada persetujuan bahwa Habib itu palsu, kita kan tetap gak ada pikiran untuk mengisbat kepada Habib tersebut ya. Iya, tapi mereka kan masih mengiklankan diri. Habib ini cucu Nabi, panggil Habib karena Habib itu cucu Nabi. Kalau Sayyid itu adalah turunan Nabi yang bukan ulama. Kalau yang ulama dipanggilnya Habib. Nah, ma'atilka ad-dalail wal barahin wal iddi'aat, haram kita memanggilnya Habib itu. Karena dianya mengaku Habib itu sebagai turunan Nabi. Kita panggil Bib. Pak aja Pak, Kang, atau Wan. Nggih ya. Ya, monggo. Matur suwun ingkang kathah. Iya, sami-sami. Ahmad Mubarak ya. Nggih. Mubarak silah. Monggo Iskal mawon yai, sepunten nih. ya. Tadi jenengan ngendikan bahwa suruh membaca di Kitabul Ansab, kitab-kitab yang membahas nasab-nasab yai. Cuman yang kalau iskalkan di sini metode yang kita bahas semua, ya, dari jenengan itu mengatakan harus ada dalil yang sezaman yai. Niki bukan berarti kalau mengadu domba atau bagaimana, cuman pingin mengetahui metode apakah dalilu kutubi yang diperuntukkan itu harus sezaman oleh zamannya Sayyid Ubaidillah. Ya. Bi kitabil mu'asir au bil qaribi minhu atau bi aqraba minhu. Jadi kitab yang paling dekat. Begini. Itu ada di dalam kitab cara isbat nasab ya. Lihat dalam Rasail dan Muqaddimat. Itu sebenarnya yang menolak-nolak mempermasalahkan itu sezaman framing. Makanya nggak mau beradu begini. Kalau beradu kan kitabnya di bawah tuh. Mana nih, lihat halaman sekian. Ini keterangannya bahwa pertama isbatun nasab yang jauh itu adalah bikutubin nasabin. Kalau syahadah, ikrar, apalagi itu syahadah, ikrar, suhra, istifadah untuk orang di hari ini. Orang di hari ini kita isbat nasabnya dengan syahadah. Ini anak siapa? Ada 2 orang. Ini anak Kiai Suparman. Coba satu lagi. Ini anak Kiai Suparman. Sahih. Nah, hakim itu boleh menetapkan ini anak Kiai Suparman. Itu namanya surah dan 2 orang saksi. Ada lagi ikrar dari bapak kepada anak. Dia datang minta, dia anak Wayuan, datang ke Ki Suparman, nama Ki Suparman lagi ceramah, di rumah ada istrinya. Saya anaknya Ki Suparman dari istri yang ada di Rumbia. Marah istrinya kan, nggak punya suami saya itu, istrinya cuma saya. Waduh, dilaporin sama polisi, ini ngaku-ngaku anak. Mana suami kamunya? Kata polisi, lagi ceramah, tunggu suami kamu. Kiai Suparman cengeng ke polisian. Pak Kiai, ini anak Kiai. Wih, nggak tahu, saya nggak kenal. Yang nggak kenal. Kamu ibunya siapa? Marhamah, orang Rumbia. Kata, aduh, iya saya pernah kawin di Rumbia. Emang kamu anaknya Marhamah? Nenek kamu siapa? Jamina. Waduh, bener Pak, ini anak saya Pak. Itu ikrar minal ab ilal ibni. Itu sah dengan ikrarnya daripada Kiai Parman terhadap anak ini, bahwa subut nasab dia sebagai anak Kiai Suparman dengan ikrar daripada Kiai Suparman. Kalau dari anak kepada ayah itu namanya iddia. Anak ini datang, saya anaknya Suparman, itu baru iddia, mengaku. Butuh daripada ikrar dari Kiai Suparman. Betul, itu ikrar itu. Akhirnya dia minta warisan. Motor bah, minta motor.
Jangan motor sih, nanti dimarahin. Oh, istrinya marah-marah aja. Ternyata ya kita ceramah katanya sama Kiai Imron, ternyata punya istri di Rumbia. Ya tapi nggak bisa dia itu menyangkal, masuk neraka dia, anak sendiri nggak diaku begitu. Biar istrinya marah paling sehari 2 hari, besok kita beliin kalung 200 gram. Selesai, tapi ke neraka kita naudzubillah seumur umur, ya enggak? Lebih baik kita mendengar istri kita menangis sehari daripada kita di neraka seumur umur. Betul? Setuju? Jangan takut. Ngapunten Yai. Sebutan Iya, monggo. Wau kan istifadah ya. Istifadah. Iya, istifadah. Ya nggih, istifadah. Niku kan harus dengan al-akhbar al-mu'tabarah ya. Sedangkan standar kita bisa menentukan akhbar al-mu'tabarah itu bukan berarti kita harus mengambil dalil dari ulama mutaqaddimin sebelum kita. Ibaratnya kayak di abad 9, abad 10 atau abad 8, walaupun di abad ke-5 dan abad ke-6 yang akrab ila zamani Ubaidillah niku mboten tidak ada, berarti nggak bisa dikatakan itu menjadi isbatun nasab. Nggak bisa isbat nasab untuk Agus Mubarak aja kepada bapaknya kalau istifadah hari ini. Berarti mboten saged. Enggak, kalau untuk orang yang ada di masa lalu itu pakai kutub riq'ah, itu nomor 1. Nomor satunya pakai riq'ah dulu. Coba kitab nasab yang ada di masa itu atau yang dekat dengan zamannya. Nah, kalau misalnya yang satu zaman 383 Ubaid ini belum ada kitab, baru ditemukan di abad ke-7. Ini sama sekali tidak ada sebelum abad ke-7, maka abad ke-7 ini dipegang. Namanya dalam ilmu sejarah excellencio. Excellencio itu mengambil sesuatu yang kuat menjadi dalil terlebih dahulu sebelum adanya yang membatalkan. Kalau misalnya ini abad ke-7 kita pegang lalu datang abad ke-5, maka ini batal. Yang berbeda itu abad ke-5 kita pegang 5 aja, li'anahu akrab, karena dia lebih dekat. Tapi kalau misalnya ini abad ke-5, ini abad ke-14, tapi abad ke-14 ini berdasarkan dalil yang ada di abad ke-4. Kemudian sahih ini setelah dikritisi sumbernya, maka kalimat yang ada di abad 14 seperti kalimat saya yang berdasarkan kitab-kitab abad ke-4 itu bisa diterima. Yang itulah yang menjadi musbit, pengisbat daripada meruntuhkan abad 9 dari Baklawi itu. Jadi sepakat istifadah nggak bisa buat insoful ila, tidak bisa kakek-kakek ini ya. Bisa. Cuma ahli nasab itu sebagian ada yang ngomong al istifadah al mutadawilah fi kulli zaman. Sebenarnya itu ya sama juga untuk kitab-kitab. Al mutadawilah fi kulli zaman itu kan berarti dengan kitab-kitab itu istifadahnya. Cuma itu namanya takalluf. Ya udah sih bilang aja pakai riq'atun nasabah, bahwa seorang bisa diisbat sesuai dengan masanya atau masa yang terdekat yang ditemukan, itu saja. Tidak usah dipegang istifadah fi kulli zaman segala macam. Itu namanya takallufun minna. Sama aja ujungnya mah. Jadi ada istifadah fi kulli zaman. Bagaimana mengetahui istifadah fi kulli zaman? Bi kutubin nasabin katanya. Ya, ada lagi? Nggih. Coba berikan ibarat secara gamblang bahwa itu dalil yang kita ambil harus yang fi zamanil akrab ila madlulnya niku. Itu ada di dalam kitab itu Rasail fi ilmil ansab. Rasail fi ilmil ansab muqaddimah itu ada di arsip ya. Jadi siapapun bisa melihat Rasail fi ilmil ansab. Bagaimana tariqu isbatin nasab. Itu sudah jelas. Caranya adalah riq'ah. Riq'ah itu kutub. Kutub itu untuk siapa? Untuk orang yang ada di masanya. Misalnya ini kutub abad ke-5 untuk dia, ini abad ke-7 untuk dia, abad ke-8 untuk dia. Tidak bisa kitab nasab di abad 14 mengisbat seluruh orang yang ada di aku sampai Rasulullah.
Kalau begitu nanti orang bisa saja mengarang-arang nama-nama sampai Rasulullah kemudian diisbat. Nggak bisa. Itu namanya kita membuka pintu kepada muzawwirin nasab untuk mengaku dirinya sebagai keturunan Nabi. Na'udzubillah. Setunggal lagi ya. Catat monggo. Tadi kan jenengan bahwa lek memang Habib itu sudah termardut layuk balu, Iya. kita manggilnya Pak Dil kalau lebih tua, atau Pak, atau gimana. Itu kenapa kita tidak bisa memanggil dengan panggilan Habib kayak seperti halnya pada waktunya Syekh Nawawi. Kalau memang Syekh Nawawi itu tidak mengisbatkan dengan atas nama panggilan Sayyid kepada para habaib tersebut, atau gampangannya menghormati pokok wis kadung, walaupun kita kan nggak yakin pada diri kita, oh iki itu Habib tapi tetap tak panggil Habib, itu gimana? Apakah masih termasuk isbat kepada Habib tersebut? Yaitu namanya kalimat kinayah. Angsal berarti ya. Jadi kalimat Habib itu nanti mana kinayah dia maksudnya apa? Kalau dia memanggil Habib maksudnya itu adalah turunan Nabi, ma'aduhuri tilkad dalail haram. Kalau misalnya dia manggil Habib itu ya karena nyeneng-nyenengin, ya enggak apa-apa. Nanti kita tidak bisa membedakan mana yang manggil nyeneng-nyenengin, mana yang manggil isbat. Maka oleh karena itu saddud dzari'ah, haramkan saja. Walaupun sudah ada persetujuan bahwa Habib itu palsu, kita kan tetap gak ada pikiran untuk mengisbat kepada Habib tersebut ya. Iya, tapi mereka kan masih mengiklankan diri. Habib ini cucu Nabi, panggil Habib karena Habib itu cucu Nabi. Kalau Sayyid itu adalah turunan Nabi yang bukan ulama. Kalau yang ulama dipanggilnya Habib. Nah, ma'atilka ad-dalail wal barahin wal iddi'aat, haram kita memanggilnya Habib itu. Karena dianya mengaku Habib itu sebagai turunan Nabi. Kita panggil Bib. Pak aja Pak, Kang, atau Wan. Nggih Yai. Ya, monggo. Matur suwun ingkang kathah. Iya, sami-sami. Ini